Gus Nur atau Sukiknur divonis 6 tahun penjara. Adil atau tidak, silahkan tafsiri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya sahabat Alpat Santro Jagat dimanapun berada. Mari kita update beritanya dengan berita saat ini tentang keputusan Pengadilan Negeri Surakarta yang mana memutuskan Sukiknur Raharja atau yang biasa disapa dengan Gus Nur divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan Sukiknur atau Gus Nur bersalah karena membuat gaduh onar di masyarakat dengan pembuatan video podcastnya yang dengan Bambang Tri, yang mana di podcast tersebut melakukan mubahalah, dan mubahalah tersebut adalah mubahalah yang materinya adalah tentang ijazah palsu dan tentang ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo. Ya, ini sudah terjadi, sudah ada keputusan hukum 6 tahun, walaupun ini pengadilan negeri, bisa naik banding ke pengadilan tinggi dan naik terus nanti proses, bisa peninjauan kembali, dan berarti nanti itu keputusan pengadilan negeri, kemudian naik banding pengadilan tinggi, kemudian ke MA kalau tidak salah ya, kemudian nanti peninjauan kembali. Dan diterima atau tidak, tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya kuasa hukum merasa keberatan dan akhirnya langsung memberi keputusan banding, dan jaksa ditanya oleh hakim pula, ternyata pikir-pikir, karena jaksa kemarin menuntut 10 tahun dan ini diputus 6 tahun. Kemudian Sukiknur Raharja pun ditanya bagaimana pendapat tentang keputusan ini, dan Sukiknur menjawab pasrahkan sama ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Memang ya benar, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Akan tetapi memang manusia pun diberi keleluasaan untuk memberi keputusan dalam pelaksanaan pemutusan penyelesaian dengan sesama manusia. Semuanya ada pertanggungjawaban. Jika memang hakim menjalankan benar-benar dengan apa yang dirasakan, dengan yang dimiliki tanpa intervensi dari orang lain, maka ia berarti sudah menjalankan fungsinya sebagai majelis hakim. Akan tetapi jika ada intervensi dari tempat lain, dari orang lain yang bisa merubah keputusan, maka itu sejatinya adalah kezaliman dan tidak dibenarkan oleh agama. Semoga apa yang terjadi saat ini, mari kita sebagai orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, ambillah pelajaran. Ya, apa pelajarannya? Pelajarannya adalah kita harus menggunakan ilmu kita dengan sebenar-benarnya. Bagaimana caranya agar kita, jika kita punya analogi mau mencari ikan, bagaimana biar airnya tidak kotor, biar airnya tetap jernih. Saat ini banyak orang yang melakukan dakwah akan tetapi justru mendapat fitnah. Kemudian ada orang yang melakukan kezaliman tapi justru mendapat apresiasi dari masyarakat. Apa itu sebabnya? Sebabnya adalah karena di casing, kita butuh casing juga. Casing apa? Casing kesantunan, casing santun. Kezaliman yang dibungkus santun maka akan mendapat apresiasi dari masyarakat. Ketegasan dakwah yang dibungkus dengan
arogansi, yang dibungkus dengan fenomena yang apa itu namanya ya, yang terlalu melawan arus, maka justru akan mendapatkan fitnah-fitnah. Oleh karena itu yang seharusnya menggunakan santun adalah orang yang berdakwah. Justru orang yang berbuat kezoliman itu tidak ada naluri kita itu dibungkus dan dikesingi oleh hal-hal yang santun. Akan tetapi di akhir zaman ini banyak yang terjadi, kezoliman dibungkus santun, maka melahirkan kesuksesan dalam berbuat kezolimannya, dan dakwah yang kadang-kadang dibungkus dengan ekstrim dalam tanda kutip ya, maka akan mendapatkan perlawanan, malah menjadi fitnah. Oleh karena itu kita ingat ya, dalam nasihat agama itu, kebenaran yang tidak terstruktur maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Ya, memang ini nanti tafsirnya banyak, dan kita yang penting tidak menitik beratkan, tidak melegitimasi mana yang betul, mana yang batil, mana yang benar, mana yang zalim. Pada prinsipnya kita itu mengetahui semualah. Orang kita itu sebagai orang yang mungkin ya walaupun sedikit mempunyai ilmu pengetahuan, sejatinya tahu mana benar, mana salah. Akan tetapi saat ini akhir zaman luar biasa banget. Oleh karena itu mari kita jelilah. Saya ingat ya bahwa Kiai Haji Zainuddin MZ pernah mengatakan bahwa penyebab umat Islam sekarang adalah kuman, kurang iman. Yang menyebabkan penyakitnya adalah dalam dirinya adalah 3, yaitu kudis, kurap, kutil. Kurang disiplin, kurang teliti, kurang rapi. Kadang-kadang kita tidak tahu mana lawan, mana kawan. Kemudian kita tidak merasakan bagaimana yang harusnya kita rasakan sebagai orang yang mencintai NKRI ini. Bagaimana implementasinya, bagaimana aktualisasinya. Kadang-kadang kita itu tadi ditutup-tutupi oleh casing-casing yang kelihatannya benar tapi tujuannya batil. Oleh karena itu mari kita biar terhindar dari kudis, kutil, kurap, kita tingkatkan iman kita agar kita bisa menghindari dan bisa membasmi penyakit yang kurang disiplin, kurang teliti, kurang rapi. Disiplin harus kita tanamkan agar kita sepi rame tetap kita takut Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.